Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini gue mau sedikit sharing teman-teman ya. Kan kalau teorinya katanya ya, kalau ikan kita baru berapa, kan banyak ya teori ya. Ada yang bilang kalau ikan kita baru netes, tunggu seminggu lalu pindahin. Nah, ada juga teori yang bilang biarkan si ikan itu di situ aja, airnya tambahin sedikit demi sedikit. Nah, yang mana sih yang bagus teman-teman? Nah, ini saya sudah 2 kali membuktikan ya teman-teman ya. Jadi ini saya punya indukan jantan. Indukan jantannya pinter banget ya jagain anak ya. Dan dia pun kalau kemarin telurnya mungkin perkiraan di atas 500 telurnya. Nah, ini jantannya udah nggak ada nih. Jantannya sembunyi. Nah, jadi teman-teman, ini saya sudah 2 kali melakukan dengan anakan yang saya perkirakan lebih dari 500 ekor. Ini perkiraan. Awalnya saya awalnya saya ngawininnya di sini. Saya kawinin di sini jumlahnya banyak nih. Setelah itu kan saya pakai ini ya, hasil pengalaman dari teman-teman yang pernah ngelakuin, katanya kalau semingguan ya pindahin aja langsung ke wadah yang besar. Nah, ini saya lakuin teman-teman. Kemarin sebelumnya saya pindahin ke sini. Saya ada 1 lubukan baru saya kawinin, saya taruh di sini, dan apa akibatnya? Saya taruh pagi, sore tidak bersisa satupun, semua mati. Nah, kalau teman-teman nanya airnya mungkin nggak bagus, ini air yang saya pakai adalah air galon teman-teman, asli. Air galon saya pakai, air galon yang harganya 3 ribuan. Saya udah cek pakai alat. Saya punya alat teman-teman, ada TDS meter, ada juga pH meter. Saya udah cek, bagus kondisinya gitu. Nah, cuma kelemahan saya adalah tidak mengecek suhu gitu, karena kebetulan ini lagi sering hujan gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi saya pakai ke sini ternyata mati semua. Nah, yang kedua saya uji coba lagi. Saya kawinin di sini juga. Berikutnya saya pindahin ke sini. Ini airnya udah saya biarkan 2 hari teman-teman. Air sudah saya biarkan 2 hari. Saya kasih daun pisang. Bagus kok kondisi airnya. TDS sudah saya ukur, semuanya udah saya ukur. Terus saya taruh di sini ikannya. Kira-kira 500 lebih ikannya nih, jantannya. Kasihan jantannya nih. Udah saya kasih tumbuhan air. Bahkan udah saya kasih kutu air juga. Udah saya kasih kutu air tuh, di bawah banyak kutu airnya tuh. Kemungkinan ini anak-anak kutu airnya pun udah ada. Tapi lihat teman-teman, semuanya mati di bawah. Kalau teman-teman bisa ngeliat ya, ini saya perbesar ya, semuanya mati, nggak ada sisa satupun. Saya cari dari kemarin, saya nyari satupun nggak ada ikan. Teman-teman bisa lihat nih, dia satu mati nih ya, 1, terus 2, 3, 4, 5, 6 tuh, semua bergelimpangan mayat anak ikan, nggak ada satupun bersisa. Saya cari, ini nggak ada yang hidup nih, mati semua. Nah, saya udah cek TDS meter, saya udah cek pH, itu tidak jauh berbeda dengan pH dan TDS di sini. Nah, saya menggunakan airnya bukan air sumur teman-teman, karena kebetulan air sumur saya agak-agak payau ya. Jadi di sini TDS-nya itu sekitar 1440. Jadi saya ngawinin ini tidak menggunakan air sumur gitu ya. Tapi setelah ikan agak gede, ini pakai air sumur semua teman-teman. Ini airnya hampir payau tapi hidup nih gitu. Bahkan dulu saya sebelumnya, saya belum pernah ngukur TDS di tempat saya nggak tahu kalau air saya tuh agak payau. Dulu saya ngawinin pun pakai air payau ini, tapi ternyata ya itu ada yang gagal. Jadi pas saya ngawinin, ketika saya menggunakan air yang agak payau tadi, banyak yang gagal gitu. Tapi anakannya yang tapi ada yang berhasil, dan yang berhasil itu sampai gede. Saya pakai air ini ternyata bisa gitu, dan tidak ada yang mati mendadak seperti kejadian ini. Nah, kesimpulan saya apa teman-teman, biarpun belum saya buktikan lagi dengan eksperimen ya. Jadi kesimpulan saya yang sementara teman-teman, jadi kenapa kok ini bisa mati padahal ini pakai air galon, TDS-nya bagus, pH-nya bagus, tapi kenapa kok bisa mati gitu. Makan saya berikan juga. Tebakan saya adalah, ya belum saya buktikan teman-teman ya, tebakan saya adalah karena kondisi perubahan air yang tiba-tiba. Jadi kalau ada mungkin teman-teman di daerah lain yang punya teori, punya pendapat, punya pengalaman, kalau bisa seminggu langsung pindahin. Nah, di tempat saya tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi baru dikawinin, punya anak, menetas, semingguan dipindahin. Teorinya yang dipakai di sini, teori yang udah pernah dipakai di tempat lain, mati semua. Jadi di tempat saya tidak cocok teman-teman. Nah, kenapa kok ini bisa mati? Perkiraan saya adalah karena perubahan kondisi air yang tiba-tiba gitu.
Saya baru nebak mungkin kelemahan saya kemarin adalah saya tidak mengukur suhu teman-teman gitu. Kebetulan kemarin yang saya kawinin itu di dalam rumah ya kan, terus saya taruh di luar, kemungkinan perubahan suhu yang drastis dan kondisi air yang berubah tiba-tiba gitu. Biarpun itu sama-sama di tempat yang berbeda, suhunya agak-agak sama, menurut saya itu bisa tetap bikin mati juga. Karena yang kemarin ini saya yang pertama kali ini di luar juga, di indoor saya taruh di atas itu, terus saya pindahin ke bawah ini gitu. Harusnya kan tidak ada perubahan suhu yang signifikan ya, tapi memang kalau burayak itu tidak bisa kita langsung kagetin dengan air yang berbeda gitu, karena kan butuh penyesuaian ya. Karena yang namanya ikan itu kan tidak seperti manusia ya, hewan darat ya. Kalau hewan darat itu kan kita kayak manusia ya, kita mengambil oksigen itu mediumnya udara. Jadi kita ngambil bernafas, kita menghirup oksigen dari mulut itu dengan cara menghirup udara. Kan di udara tuh ada nitrogen, ada oksigen dan lain sebagainya ya, yang paling banyak nitrogen, tapi kita menggunakannya oksigen. Jadi kalau hewan darat seperti manusia misalnya ya, manusia hewan ya kalau di biologi ya. Jadi kita menghirup udara semua, dan dari udara itu kita mengambil oksigennya. Nah kalau mereka kan, mereka bukan mengambil air, mereka mengambil air dari mulut, di mulut terus dikeluarin ke insang. Nah nanti ketika air itu melewati insang ya, dia melewati pembuluh darah yang ada di insang. Kan pembuluh darah yang ada di insang itu nanti akan mengambil oksigen gitu. Jadi caranya gitu. Jadi mereka mediumnya itu bukan udara, mediumnya air. Jadi air itu sangat berperan di proses pernafasan, dan juga kan di sekitar tubuh mereka kan terjadi pertukaran air juga teman-teman. Jadi ada pengeluaran dan ada pemasukan air. Kalau ikan darat itu berarti ikan darat lagi. Kalau ikan air tawar itu lebih banyak air yang masuk ke dalam tubuh mereka. Air masuk ke dalam secara osmosis gitu. Kalau ikan air laut, air banyak keluar dari tubuh mereka. Makanya kan bedanya kalau ikan air tawar itu banyak kencing, sedikit minum, atau tidak minum. Mereka minum biasanya sekalian sama makan gitu. Maksudnya minum ini ke dalam tubuh ya, masuk ke dalam saluran pencernaan ya teman-teman ya. Jadi kalau ikan air laut itu banyak minum, sedikit kencing. Kalau ikan air tawar tidak minum atau sedikit minum, terus kencingnya banyak. Nah itu bedanya ikan air laut dengan ikan air tawar. Jadi memang air itu sangat berperan di proses pernafasan, karena mereka menggunakan air buat media mengambil oksigen. Dan juga air sangat berperan di proses osmoregulasi tubuh mereka gitu ya. Jadi mereka bisa memasukkan air lewat kulit-kulit mereka dan mengeluarkan air lewat kulit-kulit mereka. Jadi memang sepertinya signifikan banget teman-teman, signifikan banget ini masalah air. Jadi saran saya untuk yang kasus seperti saya ini, saya mau uji coba lagi ya teman-teman. Tapi ini kesian banget nih, ini udah hampir 1000 ikan kali ini ya. Jadi solusi dari saya adalah teman-teman jangan pindahin kalau kasusnya kayak gini. Jadi pindahkan ketika ikannya sudah agak besar. Nah, udah besar kayak gini teman-teman, atau sebesar ini. Nah, kemarin saya pindahin waktu sebesar-besar ini. Umur sebulan lah. Sebulan lah kira-kira. Kalau udah sebulan baru teman-teman bisa pindahin air. Atau caranya adalah sedikit demi sedikit teman-teman. Orang bilang apa sih? Aklimatisasi ya, aklimasi ya. Jadi caranya biar mereka bisa adaptasi dengan kondisi air yang berbeda adalah teman-teman menggunakan wadah untuk mengawinkan, menggunakan wadah yang agak sedikit luas. Ya kalau ini kan sempit banget nih. Ya kalau bisa wadahnya agak sedikit luas seperti ini. Nah, ketika udah jadi anak, tambahin air sedikit-sedikit teman-teman. Tambahin sedikit. Jadi nanti mereka nggak kaget gitu. Tambahin sedikit. Nah, kalau sudah sebulan, sudah pada sehat semua, nah baru kita pindahin ke tempat yang lebih luas gitu. Ya, tapi sebenarnya di sini pun nggak ada masalah sih menurut saya. Selama mereka masih kecil-kecil kan tidak ada masalah gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu gara-gara jantannya nggak dipindahin, ya udah dipindahin duluan. Ini jantannya masih ada teman-teman. Ini jantannya baik banget nih, jantannya masih ngikut nih. Kasihan nih jantannya, anak mati semua. Ini jantannya baik banget teman-teman. Ini jantannya masih ada sampai sekarang gitu. Jadi bukan karena faktor si jantannya, tapi karena memang anak-anak ikannya mati semua. Ini sudah bisa berenang ya teman-teman. Kalau teman-teman bilang belum pada bisa berenang, ikannya udah teman-teman, ikan-ikannya nih, anak ikannya sudah di luar busa semua. Jadi saya lihat waktu di baskom tuh anak ikannya semua udah di luar busa semua, sudah pada berenang. Nah baru saya pindahin, ternyata mati semua gitu. Jadi gitu kira-kira ya dari saya teman-teman. Jadi teori di tempat yang berbeda bisa tidak berlaku ya. Jadi teori yang berlaku di tempat lain bisa jadi di sini tidak berlaku gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Semoga sharing dari saya nih bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau mungkin kasusnya sama seperti saya gitu. Oke, terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.